Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hamdan wa syukran lillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk bisa mengikuti pembelajaran PAI pada hari ini. Oke anandaku, alhamdulillah pada hari ini banyak orang yang sakit, banyak orang yang meninggal. Tetapi pada hari ini Allah berikan kita kesehatan, Allah masih hidupkan kita. Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih bisa melakukan kebaikan, mengumpulkan banyak pahala agar kita nanti mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Kita kirimkan salawat agar nanti kala kita akan mendapatkan syafaatnya, pertolongannya di akhirat kelak. Oke, alhamdulillah anandaku, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Ustadz pada hari ini akan memberikan tugas kepada kalian. Tapi sebelum itu marilah kita dulu untuk mendengarkan beberapa penjelasan Ustadz mengenai tugas kalian ya. Silakan disimak dulu ya penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan sedikit membahas tentang surah An-Nas ya. Baik, surah An-Nas adalah surah yang diturunkan di Mekah, makanya dikatakan surah Makkiyah. Kemudian surah An-Nas terdiri dari 6 ayat ya. Kemudian surah An-Nas adalah surah yang paling terakhir di Al-Quran, berada di posisi paling terakhir juz 30 ya. Kemudian surah An-Nas adalah surah yang ke-14. Kemudian surah An-Nas artinya adalah manusia. Tujuannya apa? Manusia dianjurkan atau disuruh sama Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa cobaan, ditimpa musibah atau diganggu oleh siapapun, apalagi jin, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk meminta pertolongan kepada Allah. Jangan pernah kita sekali-kali percaya bahwa ada Tuhan selain Allah, bahwa ada yang paling kuat selain Allah. Di bumi ini hanya Allah yang raja. Di bumi ini hanya Allah tempat kita meminta petunjuk dan meminta pertolongan, supaya kita tidak diganggu setan, tidak diganggu jin, tidak diganggu makhluk-makhluk lain. Maka kita dianjurkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke anandaku yang soleh dan soleha, ada beberapa kandungan Quran surah An-Nas. Yang pertama adalah Tuhan bagi manusia tempat memohon perlindungan atau pertolongan ya. Kemudian yang kedua, Tuhan adalah raja bagi manusia. Allah adalah raja bagi manusia. Yang ketiga, Allah adalah satu-satunya yang wajib disembah oleh manusia. Jadi tidak ada yang patut kita sembah selain Allah. Yang keempat, manusia harus selalu berlindung hanya kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian hal-hal yang harus dihindari ya. Hal-hal yang harus dihindari, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang sesat. Seperti jangan pernah kita menyembah patung, matahari dan lain-lain, batu dan kuburan ya. Tidak boleh menyembah patung, matahari dan kuburan. Ini perintah surah An-Nas. Perintah yang kedua, itu tadi yang Ustaz katakan, kita harus selalu meminta pertolongan kepada Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, harus selalu percaya kepada Allah ya. Harus percaya kepada Allah bahwa Allah yang maha kuat, Allah yang maha berkuasa di muka bumi ini. Kemudian ada cara, ada teknik supaya kita terhindar dari bisikan setan. Yang pertama, selalu mengingat Allah dengan cara sholat, ngaji dan berzikir. Perbanyak sholat, perbanyak mengaji dan berzikir. Ini akan membuat kita terhindar dari bisikan setan. Yang kedua,
Tetap berlindung kepada Allah, selalu berharap kepada Allah. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang saleh. Yang keempat, mengajak teman kepada kebaikan. Saya kira itu anandaku yang soleh dan soleha, sekilas mengenai tentang surah An-Nas. Baik, silakan dikerja ya. Tugasnya halaman 50 dan 51 ditulis di buku tulis. Insyaallah kita akan sama-sama mengirim di grup ya. Tulis nama dan sertakan tugasnya. Jangan dipisah tugas dan namanya ya, supaya Ustadz mudah untuk memeriksa tugasnya. Silakan dikerja anandaku yang soleh dan soleha. Jawab sesuai dengan apa yang Ustadz ajarkan kepada kalian. Oke, Ustadz tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.